Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkunjung di rumahnya Mas Rahman Wicaksana, mau belajar mancing, soalnya sering boncos. Saya belajar langsung dari suhunya Mas Rahman Wicaksana sama Mas Danang Vino. Ya, yang pertama gimana Mas? Soal pertama, apa? mancing kakap. Soal apa? Soal Cara tekniknya sama ya awalannya lah, maksudnya merakitnya atau kalau berbicara soal mancing baramundi itu ada beberapa faktor yang harus kita persiapkan. Pertama soal media itu spot, kedua teknik, ketiga alat, keempatnya keberuntungan. Itu keempatnya harus benar-benar saling mendukung, jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kalau kita berbicara soal baramundi itu kan memang salah satu ikan target yang diburu oleh para pemancing. Nggak mudah soal untuk mendapatkan ikan tersebut, jadi banyak teknik yang harus kita jalankan. Sementara saya juga masih banyak belajar, masih pemula juga, tetap selalu ingin belajar dengan para teman-teman angler yang sudah senior. Tapi sedikit ada teknik yang bisa saya sampaikan meskipun saya hanya pemancing pemula. Pertama soal rakitan senar dengan pancing itu ada yang menggunakan teknik kambangan pelampung ya? Pelampung, betul. Posisi pelampung di atas, di bawah bisa pakai timah lempit atau pakai timah merica juga bisa, bawahnya kail. Untuk soal simpul senar di mata kailnya bervariatif, jadi sesuai dengan spot juga, kan ada spot ekstrim, spot yang biasa, jadi sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Jadi kalau soal baramundi banyak faktornya, kita mau pakai spot mana dulu. Jadi soal simpulnya kita terapkan sesuai dengan spot ekstrim atau tidaknya. Terus besar kecilnya ikan juga pengaruh. Sebenarnya kalau dasarnya hampir sama semua simpul. Kalau soal tekniknya yang berbeda itu banyak, karena setiap spot pasti beda teknik. Ada spot laut, spot tambak, spot muara, spot kali, itu beda teknik. Kalau di rumpon Mas sama Mas, sama kalau rumpon sama tambak itu? Rumpon macam-macam. Rumpon itu kan ada rumpon laut, ada rumpon muara juga. Rumpon tambak pun juga ada, tambak maring juga ada. Makanya kan macam-macam itu kalau untuk soal tekniknya. Kalau untuk cara pemasangan umpan juga saya rasa hampir sama lah semua. Di mana Mas? Sesuai di ekor apa di kepala Mas? Sesuai selera. Kalau ada yang masang di ekor, ada yang masang di kepala, juga ada. Sesuai selera aja sih sebenarnya. Kalau kemungkinan dapatnya ikannya nyantol itu di ekor apa di kepala? Sebenarnya hampir sama, cuman kalau untuk kebanyakan orang pasang di kepala itu kan ada yang di arus deras. Terus untuk udang besar itu biasanya di kepala. Tapi kalau untuk yang nggak arus deras di ekor sudah cukup lah. Begitu ya Mas Danang Vino ya. Mas Danang ini juga ini suhu saya ini sering dapat kalau mancing kakap ini. Menurut saya tergantung besar kecilnya umpan. Kalau umpan besar ya saya biasa pakai di sukang, Di pedang ya. Di itu Mas, pedangnya. di pedangnya tuh. Tapi kalau udangnya yang kecil harga 1.500 pas 2.000 ya. Kalau di kepala nanti mati ya Mas udangnya itu ya? Enggak. Kalau mati enggaknya itu tergantung. Makanya kalau air arus deras itu di kepala masih aman. Tapi kalau yang tidak ada arus resiko mati di kepala.
lebih sensitif di ekor. Udang leluasa bergerak tetap performanya tetap bagus kan. Kail macam-macam, bisa sesuai ukurannya, itu sesuai dengan spot. Kalau saya biasa pakai ukuran dari 12 sampai 15. Yang segitu ya. Ini ukuran 12-15. Saya deketin. Ukuran berapa mas? 12 sampai 15. 12 sampai 15. Ini bisa dapat berapa kilo mas? Ini Tergantung. ukuran 15 ini pakai Kenji SMA ring ini bisa kekuatan 17,86 kilo. Estimasi dari produksinya segitu. Tapi teori di lapangannya juga belum tentu sama. Yang penting dalam eksekusi teknik tidak lupa kita gunakan sih. Kalau kakap kan untuk kita dapat sambaran itu udah suatu keuntungan, apalagi kita dapat naik ikannya. Jadi tekniknya yang memang harus benar-benar dipersiapkan. Alat juga penting gitu. Kalau menurut Mas Danang Pino, monggo. Soal Apa? untuk menaikkan barramundi. Untuk menaikkan barramundi itu dibilang mudah ya tidak, dibilang susah ya memang susah. Susahnya gimana mas? Susahnya gini, posisi umpan baru disambar jangan langsung ditangkap Oh gitu ya. ya. Dikasih uluran 1 meter atau 2 meteran biar tanek dulu ikannya. Oh. Itu potensi hasil. Tapi kalau disambar terus masuk di itu mas, di rumpon apa di apa? Makanya Patok-patok gitu mas? Makanya saya bilang kalau barramundi kita teknik yang harus kita jalankan sesuai dengan spot. Kalau spot yang kita bilang spot rumpon, yang di situ di dalam banyak ditanam rumponnya atau patok-patok di dalam itu, kita harus eksekusi cepat. Begitu umpan disambar kita tap langsung. Tapi kalau spot bebas kayak kali, laut, kita bisa menerapkan dengan cara yang tadi Mas Danang Pino sampaikan. Begitu udang dimakan, kita kasih space ulur dulu 1 meter 2 meter, ikan lari baru kita tap, kita hentak kenceng, tap hajar. Tapi kalau spot rumpon kita nggak bisa main-main kasih space. Udang dimakan samber langsung kita hentak, kita tap langsung hajar aja, eksekusi. Tambak pun juga sama, bisa dikasih uluran juga. Tapi kalau untuk yang rumpon memang rada susah, harus eksekusi cepat. Iya harus cepat ya mas. Nah Iya. kalau rekor naik berapa kilo mas? Rekor saya masih pemula ya, paling ya rekor sama Danang Pino 8 kilo pernah ya. Iya. Tapi Di mana mas? di pelabuhan ya. Dulu belum musim HP ya, belum musim grup ya, grup di Jadi Facebook ya. Tidak ada foto ya mas ya? dokumentasi. Ada dokumentasi ya, 10 kilo juga pernah ya, 12 kilo ya. Dulu Kalau- mancing di Gentry. di Gentry ya, di dermaga ya. Itu dulu belum musim, dokumentasi di foto. Kalau yang ada di dokumentasi berapa kilo mas? Kalau Dokumentasi paling masih ya rata-rata 4 kilo 5 kilo lah. ya nanti bisa dikirimkan ke saya mas fotonya. Oke, nanti siap. buat Nanti besok malam kita rencana trial ya. praktek langsung mas. Kita praktek besok malam. Oke mas, Danang Pino juga ikut ya mas. Siap. Rekor berapa kilo mas? Mancing kakap mas? Saya 2 mas itu 4 kiloan. 4 kilo. 4 kilo. Kalau saya masih 2 kilo itu bejo ya. Itu Kalau hoki lah. soal barramundi, kalau soal barramundi kita jangan bicara soal berat ikan. Kita udah dapat sambaran barramundi sudah luar biasa, apalagi kita bisa naik. Jadi kalau untuk
besar kecil ikannya, beratnya itu bonus lah. Yang penting ikan bisa naik itu udah luar biasa. Oh, oke Mas, mau tanya ini kalau saya itu udah pernah dapat ya kira-kira udah dapat baramundi 4 kali lah. 4 kali itu juga kecil-kecil, setengah kilo, sekilo, 2 kilo, sekilo setengah. Itu yang salah di mananya ya Mas? Kalau saya kan sukanya kan di pelampung, pakai pelampung. Sebenarnya gak ada yang salah, gak ada yang salah dalam artian besar kecil ikan itu kan tergantung kecilnya. spotnya situ memang ada ikannya ukuran berapa gitu loh. Jadi kalau memang di situ spotnya memang ukurannya ikannya memang rata-rata banyak ikan agal-agalnya, ikan kecil-kecil yang kita dapat kecil. Kalau spotnya memang ikannya babon-babon ya kita dapat babon-babon, itu pun juga nggak gampang, banyak putusnya ketimbang naiknya pasti. Oh mungkin itu Mas, apa rangkaiannya? Bisa jadi. Bisa di itu Mas, kasih contoh Mas, rangkaian yang bagus kayak gimana? Monggo suruh Rahman. Simpulnya macam-macam. Kita pakai simpul yang sederhana aja ya. Pakai simpul sederhana yang sekiranya paling mudah dipahami. Ini saya pakai senar ukuran 40 lip, diameter sekitar 45 mili. Kalau mereknya Mas? Mereknya Senarnya Mas? Mereknya nggak spesifikasi sih, merek apa aja nggak masalah. Yang penting senarnya cukup kuat aja lah, disesuaikan dengan isi kantong. Cara simpulnya sederhana, kita masukkan gini, kita pakai simpul yang sederhana aja ya. Kita masukkan begini, kemudian kita pegang di ujungnya, kita lilitkan begini beberapa kali putaran. Kita simpulkan masuk ke simpulnya dalam ini, kita masukkan begini, kita tarik dari bawah, kita masukkan ke lubang bawah berlawanan, ya, berlawanan, kemudian kita putar, Kayaknya agak rumit ya Mas ya? Enggak, ini simpul paling sederhana, paling gampang, enggak terlalu ekstrim. Sudah. Ya kayaknya beda sama simpul saya sih Mas. Tapi kalau pakai simpul saya itu ya nggak pernah pedot sih Mas. Apa mungkin selera ya Mas ya? Begini aja udah cukup. Ini Udah simpul kuat ya paling, Mas ya itu ya Mas ya? Iya, simpul paling sederhana ini. Yang sering dipakai angler-angler. Simpul paling sederhana. Masih banyak sebenarnya untuk teknik simpulnya, cuman ini salah satu aja simpul paling sederhana yang dapat dipahamin. Begitu. Kalau itu Mas pelampungnya Mas itu berapa meter Mas sama pancing Mas? Kalau soal pelampung itu tergantung kedalaman air. Oh tergantung kedalaman air ya Mas? Disesuaikan kedalaman airnya. Pada intinya kakap tidak akan pernah makan di dasar, dia pasti Masih setengah air. setengah air ya Mas ya? Betul. 50 cm atau 70 cm udah cukup lah dari pelampung sampai batas kail itu sekitar 50 sampai 70 cm sudah cukup. Tapi kalau memang airnya dalam bisa sampai 1 meter. Dari posisi pagi makan. Itu mau tanya lagi Mas. Kalau faktor air itu kan juga pengaruh ya Mas sama kalau mancing kakap ya Mas? Baramundi itu salah satu ikan yang kita bilang sangat sensitif dan susah. Kita berangkat mancing baramundi, kadang belum tentu dapat sambaran. Kadang belum tentu dapat sambaran karena baramundi itu memang sensitif. Harus banyak hal yang kita perhatikan. Soal jadwal pasang surut air itu pengaruh.
Kedua, kadar airnya juga pengaruh. Airnya asin apa tidak itu ya mas? Betul, kadar airnya, kadar garamnya, kadar keruh atau tidaknya itu pengaruh juga. Terus kadang juga ada jam makannya. Kalau baramundi itu ada jam makannya. Memang kadang, meskipun kadang itu tidak signifikan ya, tapi itu juga kadang ada pengaruhnya. Ya betul mas. Kalau bagusnya air deras apa itu mas? Apa harusnya itu deras apa pelan? Kalau arus deras itu baramundinya biasanya lebih sensitif, lebih tingkat agresifnya lebih ketimbang air tidak berarus. Oh gitu ya mas. Ya, kalau air tidak berarus, baramundinya lebih tenang. Cara makannya pun dia lebih tenang. Tapi kalau arus deras lebih agresif. Dan sensasinya pun juga lebih besar. Lebih besar. Enak kalau yang ada arusnya itu ya mas. Betul. Spotnya pun beda-beda. Tambak galeng, tambak laut itu juga berbeda untuk agresif. Ikan sama antara tambak galeng dan tambak laut itu agresifnya beda-beda. Lebih agresif tambak laut. Terus spot sungai, muara, los laut itu juga beda agresifnya. Kalau itu mas, mau tanya mas, kalau di rumpon itu cara mengetahui pitiknya yang sering dimakan itu di mana ya mas? Ya, kalau soal kita ngomong rumpon, kita begitu datang ke rumpon, kita harus pelajari dulu. Kita cari titik di mana di situ ada baramundi. Oh, atau enggak itu ya mas, tanya sama yang pemilik rumpon gitu Betul. ya, mas? Bisa tanya ke pemilik rumpon, bisa tanya ke orang yang lebih senior di rumpon situ. Minimal kita harus cari tahu dulu titiknya ikan makan di mana gitu. Gitu ya mas. Betul, kita nutulin dulu, cari satu-satu. Biasanya kalau di rumpon itu di patok-patok itu baramundi lebih suka di patok-patok yang besar, yang lebih rapat, patoknya banyak itu dia lebih suka. Di pertigaan, perempatan, pojokan-pojokan patok, jembatan-jembatan itu biasanya dia lebih suka di situ. Dan yang sudah banyak kerangnya, sudah banyak lumpinya itu baramundi lebih suka. Nah, cara mengetahuinya yaitu kita cobain, kita tutulin umpannya ke situ. Kalau udang nggak diturunin, dia banyak pergerakan dan kayaknya nggak mau deket, loncat-loncat terus atau gerak-gerak terus, berarti di situ ada titik ikannya. Gitu ya. Tapi perkara soal ikannya mau makan ya itu berbeda cerita. Yang penting kita tahu dulu titiknya di mana gitu. Ya kadang juga itu ya mas, di tadi namanya patok-patok itu. Itu kadang kan ada kepitingnya. Itu kan sama ya mas ya. Membedakannya gimana mas? Kalau dideketin sama tuan crab sama deketin baramundi itu membedakannya gimana? Beda mas. Pasti pergerakan udangnya pun beda. Jadi, tapi kalau untuk kita menggambarkan, cara menggambarkannya itu susah ya. Tapi kalau kita sudah jalani, sudah coba sering mancing baramundi, kita akan tahu pergerakan udang itu di bawah ikannya itu apa, rucah atau tidak, baramundi atau kepiting, itu kita bisa tahu gitu. Dan ketika udang dimakan pun kita bisa tahu ini yang makan ikan rucah, ini yang makan kepiting, ini yang makan baramundi, itu pun pasti kelihatan cara makannya gitu. Kalau Mas Danang Pino gimana mas? Sama seperti Rahman yang dibilang, no komen pokoknya. Terus mau tanya apa lagi? Gini aja, untuk Mas Danang Leo Pranoto, Ya mas. untuk lebih jelasnya, bagaimana kalau besok malam kita langsung trial aja, kita langsung coba di lokasi spot rumpon. Rencana besok saya sama Mas Danang Pino mau
mancing di spot kubro di rumputnya Pak Kamin. Itu denger ikannya babon-babon ya Mas ya? Iya sih, sementara ini babon sih. Tapi ya juga banyak yang putus, yang moncel juga, joran patah, joran hilang, kena sambaran ikan. Makanya besok kita mau coba ke sana, mau coba trial. Mudah-mudahan besok rezekinya kita. Nanti sembari kita follow up di sana bagaimana tekniknya, spotnya, kita coba di sana langsung. Biar lebih mudah menggambarkannya kalau udah di lokasi gitu. Pakainya senar apa Mas? Namanya Mas? Kalau saya pakainya pen, senar itu Mas. Oh ya, senar pen. Saya pakai yang 30 lip sudah cukup. Tapi nggak pakai itu ya Mas ya, reel ya Mas? Enggak, saya lebih suka pakai manual. Oh pakai itu ya, apa namanya? Pakai bendrong. Bendrong ya Mas ya. Saya juga itu Mas. Pakai ini, cuman kalau pakai reel itu ya nggak suka Mas. Kontrolnya lebih enak. Kadang kalau nggak pakai, karena pen ukurannya kebetulan cuman paling besar 30 lip. Kadang saya pakai trilen 50 lb 50 lip. Kalau pas kebetulan untuk spot yang ekstrim saya pakai LBS yang gede. Tapi kalau yang nggak ekstrim pakai 20 sampai 30 lip sudah cukup. Kemarin tuh saya lihat di Facebook itu katanya itu kalau senar jelek itu direndam pakai direbus gitu Mas. Itu bisa bagus ya Mas? Itu bener apa enggak Mas? Oh salah Mas. Salah ya? Kalau menurut saya salah. Jadi gini, pada dasarnya senar itu dibuat oleh produksi itu sudah dites drag, sudah dites kekuatannya oleh pihak industri sendiri. Ya. Jadi senar kuat atau tidaknya, spesifikasi bagus atau tidaknya itu sesuai dengan harganya. Jadi tidak ada yang namanya senar jelek, harga murah, secara manual kita bisa merubah jadi bagus, itu kalau buat saya mustahil gitu. Tapi kalau ada beberapa orang menyimpulkan bahwa senar harus direbus, dikasih direndam pakai air teh, ya itu Kasih gula yang manis ya Mas ya? betul. Kenapa nggak ya Mas? Kenapa nggak dikasih gula sekalian, campur bakso sekalian? Kalau menurut saya itu ya tekniknya yang salah. Jadi nggak akan lah kita bisa lah secara manual merubah kekuatan senar yang sudah diciptakan oleh industri. Kalau kayak gitu industri nggak akan laku gitu loh. Orang akan bikin orang akan bikin senar sendiri gitu. Ya logikanya seperti itu ya Mas. Betul. Jadi ada harga, ada spek pasti. Kalau soal direndam air hangat, dikasih sampo, dikasih conditioner, itu nggak jadi masalah. Itu hanya untuk perawatan. Ya. Perawatan ketika sudah selesai mancing kita rendam pakai air hangat, kita kasih sampo, kita kasih conditioner untuk menjaga senarnya agar performa tetap bagus, untuk menghilangkan kadar garamnya, kotoran, sama supaya tidak keriting aja. Diurai dulu, dibersihkan, dicuci, kita gulung lagi seperti itu. Terus kalau memilih udang yang bagus gimana Mas? Memilih udang kalau yang sering dapat sambaran Mas? Kalau untuk sering dapat sambaran sih, kalau buat saya sih itu tergantung rezeki Mas ya. Tapi kalau untuk mancing baramundi sih saya sarankan lebih pakai udang putih. Kalau udang putih sama belana itu lebih dominan mana Mas dapatnya Mas? Orang kesukaan Mas, Selera ya Mas? selera Mas. Jadi ada yang model suka pakai belana, ada yang model suka pakai udang. Yang penting kalau udang sih udang putih, karena udang putih itu kan sifatnya dia nggak mau, dia gerak. Beda kayak udang tenger itu atau udang panami itu kan lebih kurang agresif. Kalau udang putih lebih agresif, lebih suka gerak gitu. Jadi ikan lebih suka gitu. Kalau ukurannya bebas, tergantung selera. Kalau mancing itu kan hoki ya Mas ya? Betul. Kalau saya itu mancing kok kebanyakan nggak hoki, itu kenapa ya Mas? Kok jarang banget dapat sambaran itu? Belum aja Mas. Dengar teman saya itu jorannya itu di mandiin sama
air kembang itu betul apa tidak mas? Enggak masalah. Yang penting itu kalau soal kita mancing itu kan memang butuh kesabaran. Ya keberuntungan adalah salah satu faktornya. Makanya saya bilang semua harus berkesinambungan antara media, spot, teknik, alat, dan keberuntungan itu tidak bisa lepas. 4 itu harus benar-benar balance. Soalnya kalau kita bicara soal kita sudah punya spot, kita sudah punya media, tapi teknik kita tidak bisa jalankan. Ikan makan putus, ikan makan moncel. Nah itu kita nggak bisa tekniknya. Iya. Kedua, keberuntungan. Ketiga, alat kita nggak mumpuni. Ketika Putus. di sambar baramundi ada patah, senar putus, kail Begang gini ya mas? kail begang juga bisa. Makanya itu alat juga perlu. Disarankan pakai ini ya mas ya? Kalau kail nggak signifikan sih, minimal pakai karbon yang high, yang sudah kayak pakai cinuring yang merah itu juga sudah kuat. Hammerhead juga sudah bagus, pakai produknya Kenji juga bagus. Kadang saya pakai punyanya ini Pioneer, itu juga lebih bagus lagi. Terus kalau soal dapat atau enggaknya tergantung rezeki kita pokoknya lah, tergantung hoki. Yang penting 4 tadi harus tetap balance antara. Dominannya baramundi makan itu malam hari atau pagi atau siang atau sore mas? Makanya itu tadi kan sudah saya sampaikan bahwa baramundi itu sensitif. Kita harus tahu dan paham soal pasang surutnya air. Oh gitu ya mas? Betul, pasang surutnya air, kondisi kadar airnya, kadar garamnya, keruh atau tidaknya. Oh iya betul. Betul. Terus di situ kadang baramundi juga ada jam makannya gitu. Bagusnya air pasang atau surut mas? Kalau baramundi makan? Air pas pasang juga makan, pas turun juga makan. Yang penting lebih bagus lagi kalau posisi grafiknya itu nggak trap, jadi naiknya cepet, turunnya juga cepet. Jadi grafiknya nggak trap, nggak air diam gitu. Oh. Air tetap arus terus jalan. Arus tapi nggak deras gitu ya mas? Kalau deras kan kayaknya nggak. Kalau deras kan sesuai dengan spotnya. Kalau soal rock itu kan air pasang surut itu maksudnya nggak trap, itu tidak ada jeda untuk berhenti diam gitu. Jadi air tetap berjalan terus dari waktu mau pasang itu sampai ke top, turunnya juga jalan terus gitu. Grafiknya bagus, itu potensi gitu. Aktivitas ikan lebih tinggi. Seperti itu. Terus apa ya? Mas Danang Vino ada yang mau disampaikan lagi mas? Cara-caranya Sudah diwakili sama Suhu Rahman. sama Suhu Rahman. Nah, Terus saya kira seperti itu lur tutorial mancingnya bersama suhu saya. Ini ya besok jadi ya mas ya? Besok malam insya Allah kita langsung cobain aja langsung di lapangan besok di spot. Besok rencana mau mabar lur sama suhu saya ini, mau ya sekalian mau belajar lah, soalnya ya udah berapa bulan ya, 4 bulan ini nggak dapat ikan. Terakhir itu moncel, ikan sudah ya kira-kira ya 1,5 kilo lah, ikan udah naik, ternyata masih ada kekuatan terakhir mas. Betul. Nah kan spotnya itu kan spot nggak bayar, maksudnya nggak di rumpon itu mas. Jadi nggak ada Spot itu bebas mas. ya, spot Ya bebas spot ya. bebas itu nggak ada sesernya mas. Saya mau tanting itu kan kailnya itu Nggak akurat gitu ya. nggak nyantol itu mas. Nyantolnya nggak Ya akurat gitu. itu mas. Tipis gitu ya. mas. Betul. Lah ikannya mau tak angkat
malah berontak, malah lepas. Ya itu yang dinamakan teknik gitu loh. Jadi makanya ketika ikan makan kita harus tahu ini posisi spot kita seperti apa. Kita harus benar-benar tahu posisi spot kita seperti apa. Makanya kita harus tahu bagaimana mengatasi ikan tersebut ketika makan. Apa harus kita hentak langsung, apa harus kita kasih jeda ulur dulu untuk mendapatkan hasil kail yang nyantol ke mulut itu akurat dan maksimal gitu loh. Jadi ketika ikan mau berontak seperti apapun, ketika sudah kail menancap di mulutnya itu maksimal, itu untuk kemungkinan lepas juga susah. Yang penting posisi senar jangan sampai kendor. Iya. Supaya ikan tidak senarnya itu tidak kena ininya, siripnya. Oh, siripnya itu ya Mas ya? Samping. Dan ikan juga tidak terbang gitu loh. Yang penting kita kencang terus, hajar terus. Tapi kalau mereka tenaganya masih besar, ya kita yang ngimbangin permainannya ikan. Ikan mau permainnya saudara kita ikutin gitu loh. Kalau spotnya bagus. Jadi minimal ikan bisa sampai kita puasin dulu keadaannya. Karena barramundi itu kan sensitif. Umpan dimakan bisa dia lepasin lagi ketika dia merasa terganggu. Kedua, kail sudah menancap, dia masih bisa lepas dengan cara dia terbang, dia putar balik, itu juga masih bisa. Ketiga, kita sudah hajar, kelihatannya kakap itu sudah lemes, bahkan kelihatan sudah mati. Ternyata itu triknya kakap memang, dia pura-pura mati lemas. Begitu sudah mau dekat, mau kita pegang mau serap, dia putar balik ke arah lagi. Ya itu yang terjadi. Oke, saya rasa ilmunya sudah disampaikan Lur. Kita coba besok mabar sama suhu-suhunya. Ternyata ilmunya banyak sekali yang disampaikan. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.